Oke, jadi tugasnya ini memang cukup lama, jadi silakan kalian nggak cuma sekedar ngamatin yang kemarin-kemarin, tapi mungkin kalian bisa ngamatin kayak 2 3 minggu setelah ini. Nah, semacam itu dia akan nguploadnya di hari-hari apa aja, semacam itu. Di hari apa aja, kontennya seperti apa, ya bisa kalian ini ya. Jadi kayak kalian bisa lihat tanggal-tanggalnya kan di situ, tanggal-tanggal dulu dia nguploadnya. Nah, semacam itu. Terus dia apa namanya? Ada perubahan nggak kira-kira, atau dia ada patternnya, kira-kira ada apa namanya, pattern itu apa ya, pola, ada pola nggak kira-kira, pola uploadnya dia tiap hari Minggu dia upload apa, misalnya tiap hari Sabtu dia upload apa, tiap jam berapa dia upload apa, misalnya semacam itu. Ada perubahan nggak kira-kira apa namanya, caption-caption dia pakai misalnya semacam itu, atau apapun lah terserah. Jadi biasanya kayak influencer atau orang-orang yang punya follower yang banyak semacam itu, biasanya mereka pakai aplikasi atau sistem atau pattern semacam itu. Jadi mereka pasti sebenarnya ngupload sesuatu itu pasti dipikirin terlebih dahulu. Apakah harus foto yang di kanan kiri itu harus nyambung sama yang di tengah? Apakah harus warnanya yang match misalnya? Apakah nggak boleh kayak warnanya itu benar-benar beda antara kanan sama kiri misalnya semacam. Jadi biasanya mereka sudah apa namanya, nge-arrange fitnya itu sendiri sebelum diupload. Jadi ketika suatu saat waktunya upload, mereka tinggal ngepik ngepik ngepik, upload 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 semacam itu. Biasanya mereka udah terkonsep semacam itu. Apakah memang benar seperti itu atau enggak, silahkan kalian nanti bisa bahas itu satu-satu. Terus lalu kalian tentukan perbedaan sama persamaannya, perbedaannya apa, terus sama kayak persamaannya, benang merahnya dari mereka bertiga itu apa. Kalau misalnya mereka cuma bertiga, kalau misalnya banyak ya boleh-boleh aja. Terus itu yang tugas satu. Nanti silahkan bisa semuanya dalam bentuk ini ya, kayak apa namanya, kayak formatnya terserah sebenarnya. Intinya adalah virtual, maksudnya kayak soft file aja nanti dikumpulkan di akhir semester. Nah, terus bisa konsultasi juga. Silahkan nanti kalau misalnya kalian punya kendala di sini, kalian bisa konsultasikan. Kalau misalnya ternyata hanya sedikit yang dibahas, ya jangan sedikit, sebanyak-banyaknya. Entah itu kalian mau bahas tentang profil mereka yang ditulis di situ, di landing page mereka, apakah yang satunya ada websitenya, satunya enggak, satunya apa, misalnya semacam itu. Silahkan kalian bahas semuanya. Intinya adalah yang perlu dibahas silahkan dibahas. Pasti nanti akan ketemu hal uniknya di situ. Terus tugas kedua ini adalah tugas untuk brand kalian sendiri, adalah tugas untuk membuat konten digital marketing untuk brandmu sendiri. Jadi brandmu sendiri kan kemarin sudah ada banyak apa. Silahkan pastikan kamu sudah siap dengan brandmu, produkmu, dan siap launching. Tentunya produknya udah ada dong, enggak? Karena ini udah semester selanjutnya dari mata kuliah kemarin. Jadi produknya udah ada, udah harus ada dan siap launching. Tentunya ya berarti ada logonya. Pastikan visual element juga sudah jelas. Ada logonya, terus karakteristik brand yang mau kamu bawa itu apa, feminim, maskulin, ceria, sedih, cocok buat cewek patah hati misalnya, atau mungkin cocok untuk anak sekolahan, atau mungkin nerd, atau apapun semacam itu. Vibesnya seperti apa, warna-warna yang digunakan seperti apa, terus kayak caption-captionnya bakal seperti apa, story-storynya nanti bakal seperti apa, terus warna andalannya seperti apa, fontnya bakal seperti apa. Font ini kan bukan semata-mata masalah caption ya. Mungkin kalian ini maksud font di sana lah, font-font yang digunakan di feed-feednya itu seperti apa, terus desain kemasan produknya seperti apa, font yang digunakan di kemasannya seperti apa, dan lain-lain. Semua ini adalah masalah visual, visual dari yang mendukung produk kalian itu sendiri. Jadi kalau kalian nanti ngambil skripsi kreatif brand dan bahas masalah brandmu ini akan sangat berguna, sehingga nantinya akan tinggal masukin ke bab 5 aja. Nah, pastikan semua itu telah cocok dengan target marketmu. Jadi tanya lagi nih, target marketmu siapa? Silahkan nanti ditulis di konsep booknya. Target marketnya itu siapa sebenarnya, terus karakteristik mereka itu seperti apa. Nah, sebutkan siapa target marketmu. Nah, beserta karakteristiknya secara ringkas saja. Walaupun di proposal bisnis kemarin banyak banget, tapi silahkan disebutkan secara ringkas saja sebenarnya mereka tuh karakteristiknya seperti apa. Nah, ini nanti yang saya share kemarin dulu kan pernah saya share masalah target marketnya ibu rumah tangga di kota besar, kota kecil, mereka kebutuhannya apa, kebutuhannya apa, kebutuhannya apa. Nanti kalau misalnya kalian ngambil skripsi kreatif benar, itu masuknya ke lampiran semua. Jadi
itu perlu dan jangan dibuang. Kalau misalnya kalian memang mau melanjutkan ini jadi skripsi, ya tetap disimpan dan nantinya pasti akan ditanya ketika apa namanya skripsi. Target marketmu itu nanti siapa dan kebutuhan mereka apa, terus sifat-sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, itu sangat berguna. Walaupun di bab 5 nanti ditulisnya cuma sekedar kayak ya terkemana ibu rumah tangga yang butuh ini semacam itu, tapi nanti akan lebih jelasnya di lampiran semacam. Jadi jangan dibuang. Terus pilih media yang apa yang ingin kamu sasar sebagai sarana untuk meraih customer. Bisa Instagram, YouTube, TikTok, Facebook dan lain-lain semacam itu, silahkan. Bisa lebih dari satu juga. Sertakan alasannya kenapa ini kenapa itu. Terus jelaskan rencana kedepannya seperti apa. Apakah sekarang cuma Instagram Pak, tapi nextnya saya pengen YouTube, saya nextnya pengen Facebook dan lain-lain semacam itu. Atau semua mau kamu barengin di awal, bisa semacam itu. Atau terserah lah. Pokoknya intinya bisa lebih dari satu, bisa juga cuma fokus ke satu doang. Terus berdasarkan media yang kamu pilih, tolong rancang pemasaran digitalnya dalam waktu sekitar setengah tahun ke depan. Maksud saya adalah kalau misalnya kamu mau ngerancang Instagram, tolong kamu rancang sekitar 150 hari ke depan kamu mau upload apa aja. Dalam bentuk tabel bisa, dalam bentuk diagram bisa, terserah kamu. Misalnya kayak kamu di tanggal ini kamu mau upload tentang apa, tanggal ini mau upload tentang apa, tentang ini mau upload tentang apa, silahkan dibikin konsepnya seperti apa. Nah, konsepnya itu bisa berupa kata-kata juga bisa. Jadi kayak hari ini saya mau upload tentang apa, besok mau upload tentang apa, misalnya tanggal 2, 3, 4 mau upload tentang apa. Nah, nanti silahkan kalian apa namanya, silahkan kalian nanti eksekusi minimal 1 bulan ya. Jadi kayak itu kan 6 bulan ke depan kalian harus bisa merencanakan kalian mau apa. Perhatikan hari-hari besar dan tanggal spesial, misalnya kayak tanggal Valentine, tanggal apa misalnya seperti itu. Apakah kalian akan melakukan rutinitas seperti biasa, upload seperti biasa, atau kalian akan menggunakan hari-hari tersebut untuk bikin sale, bikin ngucapin Valentine, atau bikin apapun untuk ngerayain itu sendiri, macam-macam itu. Atau ya terserah lah. Atau tanggal-tanggal itu enggak Pak, saya kan Islamik, enggak ada Valentine misalnya. Jadi itu ya, makanya di hari itu saya juga enggak akan ngupload masalah itu. Nah oke, bisa jadi. Nah silakan kalian nanti bisa eksekusi 1 bulannya. Jadi kalian eksekusi 1 bulannya itu silahkan nanti dibikin visualnya yang mau kalian upload itu sendiri. Seperti itu. Nah makanya otomatis produknya juga harus sudah siap. Kalau misalnya produknya belum siap, tentunya ya kalian akan susah untuk ngedit itu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian jago banget ngedit dan juga bisa pakai mockup semacam itu, ya oke oke aja, silahkan. Ya kembali lagi seperti tadi, nggak selalu yang kalian upload itu tentang produknya, bisa kalian upload tentang berbagai macam berbagai macam konten-konten lain di luar dari produk kalian, jadi soft selling semacam itu. Tapi kalau misalnya kalian memang prefernya hard selling karena yang disasar adalah orang yang suka kayak gitu, ya oke oke aja, boleh boleh aja semacam. Silahkan dirancang selama 1 tahun ke depan, berarti sekitar 150 hari. 6 kali 3 180 hari. Kalian mau upload apa aja, kalian bisa search di internet kayak konten tabel konten Instagram itu, nanti ada contoh-contohnya. Jadi dalam bentuk tabel semacam itu. Nanti hari ini yang mau diupload apa, hari besok yang mau diupload apa, itu contoh-contohnya aja. Tapi kalian berhak untuk mengubah itu semua jadi sesuai dengan karakteristik brand kamu sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di grup. Sekali lagi di grup, jangan di DM, karena jujur aja tiap hari itu chatnya yang masuk banyak. Dan jangan salahkan saya kalau saya nggak bales, karena kosore sumpah bendino rapat. Di pandemi ini justru lebih banyak hal yang saya harus kerjakan. Dan kalau kalian nanya pribadi A, pertanyaannya A, si B nanyanya A juga, C nanyanya A juga, saya bakal repot jawabnya. Bukan masalah apa-apa, tapi jujur aja memang itu salah satu beban. Jadi mending kalian nanya di grup aja, nanti akan saya jawab gitu. Nanya ke pribadi nanti akan saya nggak buka, bahkan belum sampai di read. Nah kayak gitu ya, tanyanya di grup aja. Terus ini dikumpulkan, masih ada lanjutannya nggak ya? Oh ini masih lanjutannya ada, sorry jelaskan. Oh iya,
Jelaskan semua konsepmu bisa dalam bentuk tabel. Nah, oke tadi. Terus penjelasan konten juga bisa dalam bentuk storyboard, bisa. Kalau misalnya kalian memang medianya itu adalah apa nih? Jadi dijelasin ya, kayak misalnya mungkin di tanggal 1 sampai 10 itu semuanya gambar. Bisa dijelasin dalam satu kalimat aja. Tapi yang satunya itu video, Pak. Tanggal 10 itu 1 sampai 9 gambar, tanggal 10 video. Otomatis kalian mungkin bisa jelasin itu pakai beberapa kalimat, atau mungkin kalau pengen lebih detail bisa pakai storyboard. Nah, semacam itu. Kalau misalnya kalian pakai medianya bukan Instagram, YouTube misalnya semacam itu, tentunya kalian mungkin bisa kasih storyboardnya. Jadi kayak, oh saya mau bikin video ini Pak biar lebih viral misalnya semacam itu. Terus jangan lupa jelaskan kelebihan produkmu atau kelebihan pemasaranmu dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran. Jadi produknya udah bagus, silahkan kalian jelaskan kenapa kalian pakai model pemasaran seperti itu, kenapa kalian kok upload quotes di tanggal ini, kenapa kalian kok upload apa namanya, selamat mengucapkan Valentine di tanggal ini misalnya semacam itu, kenapa kok uh, kalian uh, ngasih konten ini, itu kelebihannya apa, apakah yang lain nggak seperti itu, nah semacam itu. Jadi silahkan kalian jelaskan kira-kira apa kelebihan kelebihan pemasaranmu ya, bukan kelebihan produknya, tapi kelebihan cara pemasaran kamu itu sendiri. Terus jelaskan strategi-strategi pemasaranmu yang lain, misalnya dengan cara menaikkan followernya seperti apa, misalnya pakai endorsement, pakai paid promote lah mungkin. Dan semacam itu. Terus apalagi mau share di radio lah atau apapun, nah semacam itu, bikin stiker atau apapun. Terus cara menggait calon pemberi agar langsung beli, gimana caranya, mungkin kalian pakai admin harus yang seperti apa misalnya, atau pakai maskot kah, atau pakai karakter buatan lah, atau mungkin pakai tadi cara-cara untuk kayak, oh sale dari tanggal berapa aja, nah semacam, atau mungkin cara tadi bohong-bohongan kayak produknya mau habis nih tinggal satu aja siapa, nah kayak gitu, nah macam itu bisa. Jadi silahkan kalian cari cara-cara itu. Terus gimana caranya bikin konsumen gak bosen, kira-kira inovasi apa aja yang kalian harus sediain di feed kalian itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh aja ya, jadi kalian bisa cari kayak strategi-strategi yang lain. Jadi selain dari membuat konsumen gak bosen, cara untuk kontenmu bisa di share, cara kontenmu bisa disimpan, nah ini contoh-contohnya aja. Tapi kalau misalnya kalian punya hal yang lain yang bisa di share dan bisa diandalkan dari pemasaran kalian, ya silahkan nanti kalian bisa bahas sendiri. Terus eksekusi minimal 20% dari rencana strategi. Jadi 6 bulan tadi yang dieksekusi adalah 1 bulan. Nah, 1 bulannya. Terus apa jenenge, dikumpulkan 1 minggu sebelum ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya di bulan ini satu apa ya? Oh berarti ya bentar lagi sih, Desember akhir. Jadi 1 minggu sebelum UAS nanti dikumpulkan, nanti tugas UASnya ada lagi, tapi ini berkaitan sama tugas ini, jadi jangan khawatir, tugas UASnya bukan bikin sesuatu yang baru lagi, tapi berkaitan sama ini. Gitu, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Sudah. Terima kasih. Selamat malam. Ya, nanti akan saya upload di YouTube.